Om Swastiastu, selamat siang kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan membahas tes awal isolasi DNA bakteri pada praktikum biokimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputra Tewedasari dengan NIM 1813081014. Dimulai dari soal nomor pertama. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. DNA merupakan pembawa informasi genetik dan terlibat dalam semua proses herediter dan biosintetik pada organisme. Selain itu, DNA juga mensintesis RNA dan secara tidak langsung mengontrol sintesis protein. DNA juga memiliki polimer deoksiribonukleotida panjang yang merupakan hasil gabungan dari banyak nukleotida dari ujung-ujung yang membentuk satu rantai DNA panjang. Ukuran panjang DNA dapat diukur dari jumlah nukleotida yang tergabung ke dalamnya. DNA terbentuk seperti rantai panjang yang saling berpilin dengan struktur double helix. Sedangkan RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida, di mana tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, basa nitrogen, yang terdiri dari basa purine yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin yang berbeda yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single-stranded. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Selanjutnya, soal nomor 2. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar, kompleks dengan 2 pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Nah, nukleotida merupakan gabungan dari deoksiribosa atau ribosa dengan basa nitrogen dan fosfat, sedangkan nukleosida hanya merupakan gabungan deoksiribosa atau ribosa dengan basa nitrogen. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Ciri-ciri utama model Watson and Crick adalah DNA terdiri daripada 2 bebenang polinukleotida yang bergulung untuk menghasilkan bentuk diheliks. Tiap nukleotida terdiri atas ikatan gugus fosfat gula basa nitrogen, dan juga ciri khasnya yaitu tersusun oleh 2 rantai polinukleotida yang basanya berpasangan dengan ikatan hidrogen dengan aturan perpasangan AT dan GC. Pasangan AT diikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan GC oleh 3 ikatan hidrogen. Perpasangan dengan ikatan hidrogen ini setelah mengikat juga mempertahankan jarak antara 2 basa. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan GC. Mengapa? Pasangan GC lebih kuat dikarenakan pasangan AT hanya diikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan GC diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Perpasangan dengan ikatan hidrogen ini juga, selain mengikat, juga mempertahankan jarak antara 2 basa. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan fungsi struktur sel berikut. Nah, sel berikut merupakan sel hewan. Jadi yang pertama ada kompleks Golgi, di mana yang berfungsi untuk alat pengolahan energi dan lendir. Yang kedua, retikulum endoplasma, itu yang terbagi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar yang dipenuhi oleh ribosom, di mana dia berfungsi untuk mensintesis protein. Dan yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus dan tidak mengandung ribosom. Retikulum endoplasma berfungsi mensintesis molekul lemak. Selanjutnya, sitoplasma merupakan suatu cairan yang terdapat dalam sel kecuali inti sel nukleus. Sitoplasma terbagi menjadi 2, yaitu bagian dalam endoplasma yang lebih keruh dan bagian luar ektoplasma yang lebih bening. Sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cati dan tidak padat. Jika konsentrasi air tinggi, maka koloid akan bersifat encer atau yang disebut dengan sol. Jika konsentrasi air rendah, maka koloid bersifat padat lembek atau disebut gel. Sitoplasma terdiri dari molekul-molekul kecil, molekul-molekul besar, ion-ion hidup, dan organel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Selanjutnya, nukleoplasma terdiri dari asam nukleat dan kromatin. Lalu vakuola yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Vakuola pada hewan berukuran kecil tetapi banyak, sedangkan pada tumbuhan berukuran besar tetapi sedikit. Yang selanjutnya adalah inti sel yang terdiri dari 90% air, mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak. Inti sel berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dan mengelola ekspresi gen.
Selanjutnya, nukleus berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Mitokondria penghasil energi dan berfungsi dalam respirasi. Dinding sel yang mana lapisan pelindung yang ada di dalam bagian luar membran sel, dan dinding sel hanya terdapat di sel tumbuhan. Lalu kromosom, anak dari inti sel yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom berfungsi untuk mensintesis materi genetika. Kromosom mengandung gen yang membawa sifat menurun. Dan membran sel yang mana bagian terluar protoplasma yang berfungsi mengatur transportasi zat masuk keluarnya sel. Selanjutnya soal nomor 6, gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Yang pertama, bakteri berperan dalam memperbanyak plasmid. Plasmid di dalam tubuh bakteri akan mengalami replikasi atau memperbanyak diri. Makin banyak plasmid yang direplikasi, maka makin banyak pula gen asing yang dikopi sehingga terjadi cloning gen. Yang pertama ada rekombinan DNA. Metode ini bisa disebut dengan metode penyiapan gen. Caranya adalah memasukkan potongan DNA ke dalam sel vektor. Vektor ini biasanya adalah plasmid atau bakteriofage. Gabungan antara vektor dan potongan DNA 5 ini disebut rekombinan DNA. Metode ini biasanya digunakan dalam dunia kedokteran, contohnya untuk menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya transvalasi inti. Transvalasi inti atau nukleus adalah memindahkan inti dasar sel yang satu ke sel lain agar diperoleh individu baru yang memiliki sifat baru sesuai dengan inti sel yang diterimanya. Penelitian tentang transvalasi inti telah dilakukan terhadap katak, di mana inti sel yang dipindahkan adalah inti dan sel-sel usus kecebong katak, yakni inti yang memiliki 2 N kromosom diploid. Inti tersebut dimasukkan ke dalam ovum, sel telur yang sebelumnya telah dihilangkan intinya. Kemudian terbentuklah ovum dengan inti dan usus beninti diploid. Selanjutnya soal yang fusi sel. Fusi sel artinya peleburan dua sel dan spesies yang sama atau berbeda agar terbentuk sel bastar yang disebut dengan hibridoma, hibrid bastar, oma sel kanker. Fusi sel juga terjadi secara alami, misalnya pada fertilisasi, yaitu saat sperma dan ovum melebar membentuk zigot. Demikian juga fusi sel terjadi ketika dua sel melakukan konjugasi. Fusi sel didahului oleh peleburan membran kedua sel dan diikuti oleh peleburan sitoplasma yang disebut plasmogami. Selanjutnya, jelaskan prinsip isolasi DNA soal nomor 7. Prinsip isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal yang sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi, contohnya 2.500 rpm rotation per minute atau 3.000 rpm. Sedangkan presipitasi merupakan metode yang berguna untuk mengendapkan komponen dari suatu campuran. Pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan memecah dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Pemecahan tersebut dapat dilakukan secara kimiawi maupun mekanik. Selanjutnya soal nomor 8, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Yang pertama ada penyiapan NaCl 0,15 molar pritas, di mana sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam aqueous sampai volume larutan menjadi 100 ml. Yang kedua ada penyiapan larutan deterjen 25%, di mana sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml aqueous. Yang ketiga pembuatan larutan KClO3 5M, di mana sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O kembali sampai volumenya 10 ml. Selanjutnya ada penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri, di mana bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, dan volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Selanjutnya dilakukan sentrifuge selama kurang lebih 10 menit, dan hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Selanjutnya endapan sisa dibuang, dan volume NaCl 0,15 m dimasukkan dengan perbandingan 1,12,5 atau B per V dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Selanjutnya diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit.
kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 V per V 25%. Selanjutnya dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit dan didinginkan pada suhu ruangan. Selanjutnya ditambahkan dengan KClO4 5,0 M dengan perbandingan 1:5 V per V dan didiamkan dan kemudian ditambahkan dengan isoamil kloroform dan disentrifuse. Selanjutnya dilakukan dekantasi dan endapan digulung dengan batang pengaduk. Nomor 9, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Nah, dapat dilakukan dengan cara mengukur absorbansi dari 230 nanometer hingga 320 nanometer untuk mendeteksi kemungkinan kontaminan lainnya. Perhitungan kemurnian yang paling umum adalah rasio absorbansi pada A260 nanometer dibagi dengan pembacaan pada A280 nanometer. DNA yang berkualitas baik akan memiliki rasio A260 atau A280 dengan rentan 1,7 sampai 2,0. Selanjutnya soal nomor 20, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Yang mana sel darah merah yang tidak mengandung DNA genom harus dilisiskan terlebih dahulu agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Yang nomor 11, dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2, yang mana masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuse selama kurang lebih 10 menit, dan hasil sentrifuse didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Di mana untuk mengamati filtrat berwarna putih keruh dan endapan yang berwarna putih yang diperoleh dari hasil sentrifugasi. Selanjutnya, soal nomor 10. Maksud saya soal nomor 12. Endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 M, dimasukkan 1:12,5 B per V dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung, diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 V per V 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apakah tujuan menambahkan deterjen ini? Nah, penambahan deterjen yang mengandung natrium hidroksil sulfat atau SDS akan melengkapi lisisnya bakteri dengan merusak residu membran bakteri. SDS juga menghambat aktivitas enzimatis yang berbahaya seperti nukleasis dibandingkan aksi denaturasi dari deterjen. Deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel, gugus fosfat dengan sisi polar deterjen, -SO4Na. Sisi hidrofobik deterjen juga dapat berikatan dengan protein pada membran plasma dan membentuk kompleks lipida protein. Selanjutnya soal nomor 13, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO3 5,0 M dengan perbandingan 1:5 V per V dan didiamkan. Apakah fungsi langkah ini? Nah, fungsi langkah ini yaitu untuk mempercepat proses lisis dan memutuskan ikatan-ikatan yang mengikat pada DNA. Selanjutnya soal nomor 14. Apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Yang mana agar terjadi proses denaturasi protein yang nantinya akan diikuti dengan koagulasi dari protein dan untuk melarutkan protein sehingga hanya ada DNA pada larutan. Dan soal terakhir nomor 15. Endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan, kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Nah, endapan yang terbentuk berupa lembaran putih yang merupakan DNA dari bakteri Lactobacillus casei. Baik, sekian pembahasan tes awal isolasi DNA bakteri dari saya. Jika ada salah kata maupun salah pembahasan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.